Nah, kalau saya itu dulu di awal-awal Sumatera Utara kan saya memang dari awal sudah pakai GMT dan saya itu sendiri yang pakai GMT di Medan sini. Jadi setiap ada teman yang beli GMT, saya bagi sampel. Jadi mereka bisa pakai sampel itu. Dan sekarang Buat pemula ya yang nggak punya ekoenzim, sebetulnya kita nih komunitas tuh di tiap daerah sudah mulai terbentuk. Boleh mungkin kalau di WhatsApp grup saya mau minta sampel ekoenzim buat piara air, itu nanti dari daerah sekitar itu ada yang kirim gitu. Atau dari luar bisa ganti ongkos kirim seperti itu. Itu apa, Bu? Gula merah tebu. Oh, iya, saya pakai molase, Bu. Saya pakai molase. Waduh, nanti Bapak harus nanti Bapak buat lagi pakai GMT ya. Itu. Nanti Bapak cari GMT gula merah tebu, terus buat pakai GMT. Nanti Ya. hasilnya Bapak bandingkan karena Oh gitu. di Boleh, EE boleh. ini kita selalu pakai GMT. Oh. Boleh mungkin Bang Antoni boleh cerita tentang ekoenzim pakai molase. jadi kalau di EE itu Pak Beni kita memang wajib pakai GMT. Oke. Karena apa? Karena Bu Pera sendiri yang sudah pengalaman belasan tahun menggunakan GMT, hasilnya itu semakin lama disimpan dia semakin bagus. Oh. Beda dengan gula lain. Nah, kalau gula lain, yang pengalaman di sini pakai gula lain yang rasa itu sebenarnya Pak Antoni, Bang Ram, mereka bilang setelah 2-3 tahun aromanya berubah jadi bau rondenan. Bau Semakin Oh, iya, lama betul. kan lembut, semakin enak. Yang biasanya nggak mau cium karena usia fermentasi masih di bawah 6 bulan gitu. Setelah dipanen 1 tahun dan disimpan semakin lama malah kaget itu. Kok bisa seperti ini? Gitu. Jadi kami sarankan Pak Beni pakai GMT, Pak. Pak Beni ikut Ya. Zoom itu undangannya dari Facebook atau dari WhatsApp group? Saya dari WhatsApp dari Bu Ojong, Juliana Ojong. Oh, Juliana Oyong ya, EEN ya. Ya, ya. Ya, nanti saya sarankan supaya bikin pakai GMT, nanti Pak Beni akan lihat sendiri gimana ininya. Oke, nanti saya akan. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Sama Pak, malam. Ya, melengkapi aja Pak. Melengkapi aja Pak Beni di Bandung ya. Ini Ya, Pak. betul. Ini apa namanya? Ini yang molase. Ya betul, ini itu molase molase tadi saya. Iya, iya betul. Itu molase. Ini molase. Ini Ya, ekoenzim yang molase Pak, maksudnya. Ya, ya betul seperti itu. Ini ekoenzim yang molase. Ya, ini ekoenzim yang GMT. Oh ya. Bening. Bening bagus ya. Ini GMT apanya ekoenzimnya 2022. Ini 2020, Pak. Waduh. Udah 3 tahun ya. Ini 2020 udah hampir 3 tahun. Kenapa saya simpan? Saya mau menunjukkan ke teman-teman, jangan kita buang waktu. Sebetulnya itu aja, jangan kita buang waktu. Kadang-kadang kita kan ada sebagian teman-teman berpikir bahwa hanya molase lebih murah. Benar, lebih murah karena memang dia limbah kan ya. Nah, tetapi kualitas itu tidak bisa dibohongi, Pak. Itu. Jadi kalau yang molasses itu yang saya punya di sini, kalau untuk digunakan cuci tangan aja itu lama sekali nempel di tangan baunya itu, Pak. Tapi kalau yang GMT itu sangat-sangat segar. Jadi jangan buang waktu, Pak. Itu aja sih. Kalau kualitas pasti GMT yang lebih bagus. Kenapa? Karena memang kandungan kadar gulanya itu masih lengkap ya. Sementara kalau molasses yang kita kenal di sini ya, molasses atau tetes tebu itu kan memang sisa. Jadi itu kemarin kan sudah kita diskusikan. Kemarin saya nggak sempat masuk, Pak.
Kemarin saya nggak bisa masuk. Iya. Saya nggak bisa masuk. Saya nggak bisa masuk kemarin. Ya. Saya juga susah. Ini Pak, tolong sekali lagi sedikit aja. Itu kalau GMT bentuknya apa Pak? Seperti gula merah itu atau cair? Betul. Betul Pak, seperti gula merah, tetapi dia ya hampir sama gula merah dengan gula merah aren ya. Ya. Saya juga punya ini sebentar Pak. Karena saya pernah pakai gula merah itu jadinya jelek Bu, mungkin gula merahnya jelek sekali. Itu bagus itu. Jadi disebut juga gula awur. Bisa dimakan ini Pak, karena gula dari tebu yang dimasak, diambil gulanya. Kalau molase Biasanya kan beli di mana ya Bu? Biasanya beli di mana Bu? nanti ada linknya ya di Facebook kami, ada list penjual. Mungkin Sis Imei bisa bantu copy paste itu linknya gula merah tebu di Bandung. Tapi mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang apa yang bisa ikutan, beli di mungkin bisa. Topet atau Shopee juga Pak, kan dapat ongkir gratis ya. Ya, oke. Baik. Nah ini Pak, ini yang gula merah aren. Ya. Jadi hampir sama ya. Ini Pak, kalau dibedakan ini hampir sama warnanya. Betul. Tapi aromanya beda Pak. Nah makanya kalau kita sih sudah bikin beberapa. Kalau saya seperti bilang Bu ini tadi, awal-awal dulu kan kenal ekoenzim, ya saya gas saja dengan molase. Saya punya itu stok, mungkin sampai sekarang masih ada banyak gitu. Tetapi yang saya gunakan ya sudah GMT. Gitu Pak. Jadi maksud saya jangan buang waktu lah. Betul. Jadi kalau saya sih untuk mandi, sikat gigi, ya semuanya sudah ekoenzim. Karena gulanya bagus, juga airnya bagus gitu ya. Baik. Terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Beni. Baik, Ibu Irin, boleh nyalakan dan mengajukan pertanyaan. Setelah ini Ibu atau Bapak Irfani. Silakan Bu Irin. Cuman mau sharing aja, kayak tadi dibilang jangan buang-buang waktu pakai gula yang lain. Karena saya juga dari awal pakainya GMT. Cuman waktu pertama kali buat, karena malas nunggu, saya beli dari orang lain yang ada di EEI, Facebooknya EEI. Ternyata dia pakai gula aren. Jadi pas saya terima, itu saya beli ya, dikirim ke rumah. Pas saya buka, jadi baunya tuh memang nggak enak. Akhirnya saya 3 bulan saya panen, baunya beda kalau GMT. Ya udah, jadi saya terus pakai GMT, dan itu kalau kita udah pisahkan dari BO, udah kita saring, ya, saya taruh di galon aqua, ya, saya pakai untuk nyiram gitu, tiap minggu saya buka, tutup lagi galonnya, galon aqua yang besar, itu nggak rusak gitu loh. Jadi jangan buang waktu, jangan buang-buang uang lah gitu, karena kita kan biayanya mahal, nunggunya juga lama. Walaupun dibuka tutup, dia nggak akan rusak gitu loh. Beda kalau gula yang biasa. Itu aja sih. Terima kasih Ibu Irin. Jadi kita bahas gula lagi ya. Baik, Ibu atau Bapak Irfani dan Ibu Yeni ya, silahkan nyalakan mic-nya, kemudian mengajukan pertanyaan atau sharing testimoni. Halo. Saya dengan Ibu Yeni. Selamat malam Bu Yeni. Ya. Ya. Saya kebetulan sudah buat ekoenzim. Memang awalnya saya nggak tahu saya pakai gula merah aren. Terus akhirnya terakhir begitu saya ikut kelas ekoenzim dari Bu Vera, saya pakai gula merah tebu. Tapi airnya saya pakai air pump dan saya nggak endapkan, langsung saya buat begitu. Nah, saya belum coba sih yang dibiarkan 2-3 hari. Apa ada bedanya ya? Itu. Oke. Bu Yeni, sekarang ekoenzimnya sudah usia berapa? Usia tuh dihitung dari buatnya ya? Ya, usianya 6 bulan sudah Bu. Nah, kemarin tuh saya ada bagi ke tetangga yang kebetulan punya luka karena kencing manis. Dan dia merasa ekoenzim yang saya kasih beda karena dalam 3 hari lukanya sembuh. Sedangkan ada juga yang kasih ke dia itu gulanya ekoenzimnya itu hitam sekali dan baunya itu tidak enak gitu. Terus saya bilang ya nggak usah dipakai, pakai yang dari saya aja. Akhirnya saya bagikan ke dia.
Tapi saya tadi begitu dengar air, kalau memang sebaiknya diendapkan dulu 2-3 hari, saya jadi agak-agak sedikit, waduh, ada pengaruhnya nggak ya dengan saya bagikan di kesehatan tetangga saya tadi, begitu. Bu, Nah, nggak apa-apa. Iya. Ekoenzim dia akan bekerja pelan-pelan. Minimal memang sayur-sayuran atau buah-buahan sekarang ya 3 bulan kadang masih nggak cukup. Nggak cukup kita tes dengan tangan kita aduk atau kita rendam di sana, dia masih menggigit. Dia masih menggigit berarti masih ada zat kimia yang belum terurai. Tetapi sampai kita udah celup tangan kita, karena saya biasa pakai drum ya, yang kayak foto di belakang saya. Saya suka pakai drum. Nah, kita celup tangan kita, dia udah sejuk dingin. Oh. Nah, itu dia sudah masak. Dia udah terurai semua zat-zat yang tidak bagus. Bakteri yang jahat, zat-zat kimia semua dia udah terurai. Biasanya sih minimal 6 bulan sampai 1 tahun itu udah bersih. Jadi untuk terapi nggak apa-apa. Karena stoknya udah ada yang 6 bulan ya. Jadi Udah. ceritanya bikin ekoenzim kok jadi tabit. Iya, jadi bisa ngobatin orang nih Bu Yeni. Bu Yeni buat lagi yang banyak dan disimpan yang Jadi lama. bikin ekoenzim yang benar dan bisa membantu orang yang banyak. Itulah tujuan EEI kita. Saya juga punya ekoenzim yang 4 bulan, yang setelah ikut kelasnya Ibu Vera, jadi saya biarkan air pannya 1 hari. Cuman saya memang agak ragu kok airnya agak ekoenzimnya agak lengket. Nah, begitu penjelasan tadi dari Bu Vera, saya jadi oh iya ya, karena saya pakai BO-nya itu melon sama semangka, kulit semangka. Gitu. Melon, semangka, kalau pertanian itu pasti kimia full. Oh, Banyak kimia Strawberry. karena dipupuk ya, pupuk kimia. Ya, pupuknya pestisida. harus rutin banget. Aduh. Ya mungkin Bu Yeni Banyak. itu kalau Iya. lain kali seperti itu mungkin BO-nya ini dulu dibilas dengan ekoenzim. Oh. Rendam. Biasanya saya cuci Pak, saya kan ada buat sabun ekoenzim lerak. Jadi saya cuci dulu karena kebetulan kalau tangan saya kena sabun kayak pencuci piring, maaf ya, kayak brand Mama Lemon, Sunlight, saya langsung pecah-pecah. Tapi begitu saya pakai ekoenzim lerak atau sabun yang tersebut saya campurin sama ekoenzim, tangan saya nggak apa-apa. Nah, biasanya saya cuci, cuman memang saya cucinya cuma ya sekedar aja, nggak bener-bener. Maksudnya maksud saya bukan dicuci dengan sabun yang lerak itu, tapi ekoenzim aja Bu. Ekoenzim aja. Ya, karena itu kan sudah mengandung sabun juga dia. Oh. Jadi cukup di beberapa ini apa namanya? Kalau saya biasanya 1 ember itu saya kasih 1 atau 2 tutup apa namanya aqua gitu, apa namanya ekoenzimnya buat membilas ya sudah, baru dipotong-potong ya sudah. Direndam Bu Yeni 45 menit lah kurang lebih gitu untuk menetralisir pestisida. Nanti ekoenzimnya Bu Yeni lebih jos lagi tuh, orang yang kiri kanan tetangganya minta diobatin deh. Iya Bu, kan rasanya seneng kalau bisa ngebantu. Saya awalnya sih pakai buat ngepel sama pakai cuci piring. Terus begitu saya coba ke tanaman almarhum mama saya yang sudah mau mati, saya siramin ekoenzim 1 tutup botol aja, langsung seger. Saya langsung, waduh, hebat sekali ya ekoenzim ini. Saya langsung bagiin ke tetangga-tetangga saya ceritain. Karena kan saya lihat, ya kalau kita nggak ngejaga lingkungan kita, siapa lagi? Kita kan juga butuh lingkungan kita yang sehat. Jadi gula udah, airnya udah ya, BO-nya direndam dulu, nanti ekoenzimnya lebih jos lagi. Baik, terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Bu, makasih semuanya. Ya, silakan. Oh ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Patrick dari Semarang. Ini juga mau nanti setahun lebih. Ini Juni tahun lalu saya buat. Kalau ini yang pakai molase. Ini molase. Ya. Cuma waktu itu kan saya sempat posting di grup. Terus teman-teman bilang, waduh pakai molase saja Pak. Sayang itu gulanya mending untuk dikonsumsi diminum. Terlalu mahal.
Ya, jadi waktu itu karena berapa senior saya lihat, saya dengar katanya bagus gitu kan. Jadi ini saya pakai air mineral dan gulanya GMT. Dulu ini hanya standar saja, hanya 7 item bahan organik. Ini yang masih sekarang ini, dan memang ini sisanya saja sih, dulu banyak, dan sebagai teman-teman ini untuk lebih banyak saya gunakan untuk kalau ada gangguan di kulit, misalnya luka, gatal gitu ya, atau pegal-pegal saya pakai. Tapi belum pernah saya pakai untuk berkumur. Ya saya masih ragu-ragu gitu ya. Jadi belum pernah. Itu obat luar saja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ini ada GMT yang bisa mudah didapatkan dan lebih murah, ya mohon banget ya gitu ya. Karena saya dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya baru bikin 2 bulan dengan GMT. Cuman ada putih-putih seperti ini. Apa ini? Ini putih-putih. Sudah berapa lama Pak? 2 bulan ya? 2 bulan. Pakai GMT Pak? GMT ya, Bu. Ya, Bapak domisili di mana? Di Sumatera Barat, Padang. Padang. Ya, gimana Pak Antoni? Boleh dibantu? Iya, itu kan kalau jamurnya itu kita bilang jamur ya. Jamur di atas itu sangat normal sekali di proses fermentasi. Itu terjadi, kalau istilah Bu Vera, terjadi peperangan sesuatu yang tidak kelihatan ya. Jadi itu normal saja Pak Ferry Budiman, ada jamur di atas itu malah sebagian kalau istri saya itu tukang kolektor. Jadi kalau ada jamur seperti itu malah dikumpulin buat dioles ke mukanya. Masker, biar licin Masker. Pak. Tapi kalau itu kan masih 2 bulan ya. Kalau Bapak tidak mau ada seperti itu botol yang tempat fermentasi itu coba digoncang aja. Digoncang itu menandakan makin tutupnya dikedapkan. Ya, tutupnya masih ada itu udara yang masuk. Ya. Jadi masih kurang kedap. Bikin dengan apa dulu Pak? Molase. Ya, nanti Bapak kalau 6 bulan itu panen bisa dibandingkan hasilnya Pak yang Bapak buat. Cuman yang kalau Bapak nggak mau jamur itu tutupnya dikasih lakban lagi supaya penuh 100%. Biar jamurnya nggak bisa tumbuh. Berarti tutup. Itu kalau hitam itu baru jelek tuh, udah bau gitu ya. Itu baru jamur jahat. Tapi kalau putih-putih baunya masih bagus Bu ya. Cuman jamur itu yang bagus itu Pak, masih bagus. Bagus, jamur bagus dan dikasih lakban plastik gitu. Pak Beriman, kalau yang EE yang Bapak bilang tadi itu dari molasses, itu pun baunya bagus. Coba Bapak oleskan di tangan atau dibikin jadi cuci tangan. Setelah itu nanti coba kira-kira 10 menit, setengah jam nanti dicium. Apakah itu masih tetap sama baunya atau bagaimana Pak? Ya, kalau punya saya itu enggak. Itu udah bau comberan Pak. Setelah tahu GMT saya nggak pakai lagi, ini untuk pertanian aja. Oh begitu. Oke Pak, itu ya sudah bagus Pak. Ya. Jadi memang kita membuat yang terbaik berbagai. Ya, Tambahan tadi buat Pak siapa tadi, buat Pak sebelumnya tadi Bu. Ya Fredrik tadi, kalau dibilang untuk ini untuk belum berani kumur-kumur, kenapa? Saya ini Pak jadi hampir 3 tahun saya di kamar mandi saya nggak punya odol, sudah nggak ada odol. Jadi sikat gigi itu cukup kumur-kumur dengan ekoenzim, sikat kumur-kumur lagi udah 3 tahun, hemat.
Ya karena ini Iya. pakai kolase, Pak. Nanti yang pakai GMT baru kita pakai untuk apa? Iya, dipakai. Jangan ragu. Iya, Pak. Baik. Masalah jamur, ini pengalaman saja. Coba dicek jamurnya. Kalau memang kayak bedak, itu biasanya disukai ibu-ibu buat masker. Kalau jamurnya itu warnanya ada hitam, itu mesti ada kontaminan dari luar. Itu bisa apa ya, yang disebut kurang kedap tadi, memungkinkan itu ada. Tapi kalau jamurnya putih, kemudian kayak bedak, di sini malah seringkali dicari sama teman-teman putri untuk tambahan masker. Terus ada lagi yang dari Bandung tadi Bu Lina, saya ada sedikit ganjel. Oh iya ini ya, bukan. Yang Pak Beni ya? Oh Pak Beni ya, Pak Patrick atau Pak Beni? Yang Pak Beni, yang tadi bilangi saya bikin September, berarti nanti November saya panen. Coba itu nanti dihitungkan lagi apakah hitungan beliaunya sudah benar atau belum. Saya takutnya itu jadi patokan yang lain juga. 3 bulan itu seperti apa sih gitu. Itu saja yang dari tadi ingin saya omongkan. Oke, baik Cak Argo. Siap, makasih. Terima kasih. Eda, saya ada pertanyaan ya. Biasa kan secara teori itu kita bikin ekoenzim itu 100 hari. Tapi seringkali dianjurkan itu minimum 6 bulan. Itu kenapa, Eda? Ini mewakili pertanyaan orang-orang nih ya. Iya, betul. Kembali lagi ke yang awal tadi saya bilang. Ternyata benar, semakin lama difermentasi, hasilnya semakin bagus. Tadi juga nanti juga udah bilang ya, apalagi kalau BO-nya itu pemeliharaannya yang enggak organik, ya dipanjangkan waktunya. Maka GMT tadi akan mengolah zat yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Jadi kalau kita panen 3 bulan, kayak saya dulu di awal-awal semua panen 3 bulan, begitu semua. Dan ternyata hampir semua tidak mau pakai. Katanya nggak enak aromanya. Tapi setelah yang panen 1 tahun, saya bagi, mereka bilang, nah ini baru enak gitu. Dari aromanya tuh memang beda sekali dengan usia kualitas ya. Yang lebih panjang gitu. Jadi nggak suka aromanya ya, jadi bisa menerima gitu. Apalagi kan pemakaian ekoenzim diencerkan. Jadi memang hampir tidak tercium aroma fermentasi lagi. Oke, baik. Kalau nggak salah, Eda juga pernah sharing ya, terendam kaki dengan ampas ekoenzim yang usia 1 tahun itu beda banget ya. Iya, beda banget ternyata. Baik, ini ada Sis Esti, angkat tangan, silakan Sis. Iya itu, iya. Ya. Dalina mungkin habis itu Ibu ini. Gimana? Ya, Ibu Roslini kan angkat tangan mungkin. Bocah. Bu Esti belum kelihatan. Ketemunya di saya. Yang mau saya tanya ini. Ya Ibu Rosalini ya. Yang Ibu Oca ya. Silakan Bu Oca. Dari Padang ya Bu Oca ya. Selamat malam semuanya. Ya. Memang agak terlambat. Lagi ngurusin Bidadari Sorga. Bidadari Sorga. Saya ingat banget. Ya, gimana Bu Oca? Sama Bu Vera, teman-teman yang lain yang sudah memberikan ilmu ekoenzim kepada saya. Sekarang ini saya sedang merawat Bidadari Sorga yang kebetulan mengidap penyakit menurut prediksi dokter ya, beliau mendapat kanker serviks. Jadi sekarang ini saya merawat Sorga itu, Bidadari Sorga saya 93 tahun, yaitu diantaranya pakai ekoenzim untuk bersih-bersih. Kemudian
saya buat F2-nya dengan sirih juga. Nah, kemudian di sini yang mau saya tanyakan, ya alhamdulillah memang punya yang 1 tahun ada, tapi hitungan 1 tahun itu bukan masa fermentasi ya, cuma umurnya. Waktu itu saya panennya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kemudian sekarang ini umurnya itu sudah 1 tahun lebih gitu. Apakah itu bisa disebut, pertanyaannya, bisa disebut itu ekoenzim yang sudah 1 tahun? Nah gitu. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan yaitu masalah gula tebu tadi. Katanya tadi yang dari Padang gula tebunya keras. Memang bermacam-macam juga. Kebetulan yang saya bawa kemarin dia tidak keras. Ya, nggak banyak juga bawanya, belinya nggak banyak. Saya buat ya hasilnya cukup bagus. Kemudian ada juga saya beli kebetulan dekat dengan desa ini ada yang buat rumahan tidak banyak. Bisa beli kemarin bisa kirim sama teman-teman yang di Sulawesi dengan teman siapa ya ibu siapa ya kok lupa sih namanya Sulawesi Bu Ludia kalau nggak salah. Kemudian Bu Ludia Sulawesi. Kalau Mungkin di Padang banyak gula, apalagi di Lawang, Bu. iya, kemarin itu tidak yang di Lawang, daerahnya si Junjung, jauh lagi. Saya ke sana dibawa sama anak angkat, baru sekali itu ke situ, jadi belum hafal banget gitu. Nah, jadi apakah gula tebu yang keras itu yang bagus atau yang cepat hancur? Karena kalau yang keluaran di sini itu cepat hancur gula tebunya. Nah, cepat lembek gitu loh, cepat. Tapi warnanya agak hitam. Nah, itu bedanya, warnanya agak hitam. Nah, terus yang saya kirim kemarin itu sama teman-teman itu tuh agak hitam. Saya ragu juga, aduh jelek gimana ya. Tapi dah janji ya saya kirim aja gitu. Ada 2 macam. Satu agak hitam, satu yang masih coklat-coklat gitu di bawah hitam lah gitu. Nah, jadi yang mana yang bagus itu memang kalau hasil yang saya buat itu ya alhamdulillah warnanya cantik-cantik gitu, bening-bening Ibu kuning. bikinnya udah banyak, udah di lemari, di meja, di dapur, semuanya ada. Pasti Ibu tahu gula mana yang bagus. Ini di atas meja ini. Dorcas. Terima kasih. Saya Dorcas dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan saya sering sudah bikin ekoenzim dengan molase atau di sini adanya gula aren, Bu. Nah, tidak ada gula tebu. Nah, kalau sebaiknya kalau untuk kesehatan itu digunakan gula apa? Dan mungkin karena tapi yang sudah ada ini saya lakukan untuk orang tua saya, kebetulan karena sudah sepuh, jadi sering kalau terlalu tidur ada lecet-lecet, saya kasih ekoenzim sembuh. Tapi kalau mungkin lebih bagus lagi gula tebu, saya akan gunakan gula tebu. Tapi kalau di Banjarbaru ini mungkin susah, cuma ada gula aren. Bagaimana, Bu? Karena produsen yang ada di sini, Argo itu yang kita percaya, ya mungkin kita mungkin sedikit ekstra biaya lah. Itu memang perjuangan kita. Jadi jangan selalu kita menganggap apa yang adanya, tetapi kita kan mengejar kualitas. Jadi lagi-lagi kalau untuk kalau dibilang gula merah aren bagus, saya juga dulu awal-awal waktu saya gunakan molase saya bilang bagus, tetapi setelah saya gunakan GMT, ya saya bilang GMT is the best. Nah sekarang kita tinggal pilih kan gitu. Nah kita mau istilahnya kalau kalau berobat itu ke puskesmas atau yang di kelas atas kan gitu. Ya itu ininya pilihannya sih di kita, tetapi kita di EI memang kita kasih yang terbaik. Nah pilihannya gitu. Jadi jangan kita bilang bahwa di tempat kita nggak ada. Ya sekarang ini sudah dunia sangat terbuka. Bagaimana kita bisa mengupayakan
untuk mendapatkannya. Kalau kebetulan kami kalau di Sumatera Utara ini ada memang yang bisa mensuplai kami yang didatangkan dari Jawa, sehingga itulah yang kami gunakan. Jadi buat siapa tadi, Bu Dorcas, ya itu jawabannya, gunakanlah GMT yang terbaik, Bu. Siap. Nanti kalau Ibu sudah gunakan GMT, Ibu akan lebih tahu, oh ternyata ini. Tadi saya sudah sampaikan, saya punya ini ekoenzim GMA, masih ada. Ya, ini sisa, ini saya buat dulu, saya dulu kebetulan tinggal di Bontang, Bu, Kalimantan Timur. Tapi saya pensiun, saya udah balik ke kampung sini. Ini saya buat, ini tahun 2019. Ya, ekoenzim ini 2019. Tapi setelah saya gunakan ini 2022 ini GMT. Ya pilihan lagi-lagi di kita, Bu. Jadi kita hanya memberikan pilihan-pilihan yang terbaik, ya. Jadi tergantung ke anggota masing-masing lah. Ya. Itu sebetulnya lagu klasik, Bu Dorcas. Di daerah kami nggak ada. Tapi kalau kita mau mengusahakan, nanti kita tuh mendapat manfaatnya juga terbaik, gitu, the best, gitu. Jadi mungkin ya pertama sulit, kedua sulit, makin lama makin dapat tuh apa polanya, dan akhirnya kita makin menikmati, begitu, Bu. Pokoknya kalau gula GMT, di mana ada orang Cina, di mana ada gula GMT. Toko obat Cina itu pasti ada.